semua di rumah? Alhamdulillah sehat ya. Ya, oke. Coba ibu cek kehadirannya. Hadir semua ya ini. Iya, oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca surat Al-Baqarah ya. Yang siap semuanya? Oke, sudah. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Amin. Alhamdulillah. Mbak, ibu tanya, sekarang kita mau belajar tentang apa? Ya? Iya, kita akan belajar mengenai tanda baca waqaf dan wasol. Oke, sebelumnya kalian buka dulu ya bukunya. Oke, dibuka ya, sudah halaman 76. Ya. Oke, kalian cari ya halaman 76 mengenai tanda baca waqaf dan wasol. Oke, sudah ya. Oke, sekarang coba lihat bukunya ya. Disimak baik-baik, ibu akan menjelaskan mengenai tanda baca waqaf dan wasol. Ya, yang pertama yaitu ada waqaf. Waqaf itu artinya berhenti. Yaitu secara istilah waqaf artinya cara membunyikan kalimat ketika berhenti. Oke. Jadi waqaf ini dibaca ketika kita membaca Al-Quran. Jika ada tanda waqaf, kita harus berhenti. Kita baca waqafnya itu sendiri. Nah, yang pertama, ini ibu sudah buatkan ya. Yang pertama, nah, di sini ada huruf mim. Nah, huruf mim ini artinya yaitu tanda waqaf lazim. Nah, artinya yaitu harus berhenti. Ada tanda baca waqaf mim seperti ini, kita harus membaca. Jika kita membaca Al-Quran harus berhenti. Nah, ini dinamakan bacaan waqaf lazim. Nah, yang selanjutnya yaitu ada huruf lam alif. Nah, ini yaitu bernama tanda baca waqaf mamnu. Nah, tanda baca waqaf mamnu ini juga merupakan tanda baca wasol, karena tanda baca ini berarti tidak boleh berhenti, yaitu harus meneruskan. Nah, yang selanjutnya ini ada huruf jim. Nah, huruf jim ini dinamakan dengan waqaf jaiz. Nah, waqaf jaiz ini berarti yaitu boleh berhenti atau boleh terus. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, jika ada tanda baca waqaf seperti ini, kita membacanya boleh berhenti atau boleh meneruskannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada nih tanda baca waqaf qola sama shola. Nah, yang ini qaf sama lam adanya itu dinamakan dengan waqaf ula. Nah, kenapa dinamakan waqaf ula? Nah, di sini ada ulanya karena yaitu ketika kita membaca Al-Quran, kita harus membacanya dengan berhenti, yaitu ketika ada tanda baca ini
kita lebih utamanya itu harus berhenti. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sola. Nah, ini tanda bacanya disebut dengan wasol ula. Kenapa disebut tanda wasol? Dan ini juga merupakan tanda baca wasol, yaitu karena tanda baca ini berarti lebih utama diteruskan. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, jika ada tanda wakaf seperti ini, yaitu sholat, lah itu kita membacanya itu lebih baik diteruskan. Lah, untuk yang selanjutnya, ini tanda bacaan wakaf yang selanjutnya, yaitu ada yang ini dinamakan sakta. Nah, sakta ini berarti kita ketika membaca Al-Quran itu harus berhenti. Akan tetapi berhentinya itu kita tidak boleh mengambil nafas. Ya, seperti contohnya pada surat Yasin ayat 52. Ya, sebentar ya. Ayat Yasin surat 52 lah. Kan yang biasanya kalian baca waktu malam Jumat ya. Kita kan pada malam Jumat dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Nah, yaitu bacaannya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Hada ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, itu ada tanda baca waqaf. Ya, coba nanti kalian lihat ya di surat Yasin ayat 52. Nah, tanda baca waqafnya itu setelah kata mim marqadina, itu ada tanda baca waqaf sakta. Lah, itu cara membacanya yaitu mim marqadina. Hada, lah itu kita berhenti, tetapi kita tidak boleh mengambil nafas. Oke, yang selanjutnya yaitu ini ada tanda baca wakaf dengan titik 3. Titik 3-nya ada 2, yaitu ini dinamakan dengan wakaf ta'anak. Lah, wakaf ta'anak ini berarti yaitu berhenti pada salah satu tanda, yaitu jika kita membaca Al-Quran, kita misalkan berhenti di tanda pertama. Lah, ini kalau kita membacanya lagi pada tanda kedua, itu kita meneruskannya, tidak boleh berhenti. Nah, jika kita membaca di tanda pertama wakaf ini kita berhenti, jadi kita di tanda baca wakaf yang kedua ini kita harus meneruskannya, atau sebaliknya, jika tanda baca ini yang pertama kita meneruskannya, jadi kita berhenti di tanda wakaf yang kedua. Oke, ya, jadi itu tanda baca wakaf. Yang selanjutnya yaitu ada tanda baca wasol. Nah, tanda baca wasol ini artinya yaitu tanda baca wasol ini yaitu artinya menyambung bacaan. Jadi kita ketika membaca Al-Quran, jika terdapat tanda baca wasol, kita harus meneruskannya ya. Tidak boleh berhenti, tidak boleh diputus gitu ya. Nah, ini adalah tanda baca wasol. Nah, ini kan sudah dilihat tadi ya. Ini tanda baca 2 ini juga merupakan masuk tanda baca waqaf. Nah, masuk tanda baca waqaf dan wasol. Nah, itu dikarenakan tanda baca ini bisa dibaca waqaf atau berhenti, dan juga bisa dibaca wasol atau meneruskannya. Nah, ini tadi namanya apa? Ya, ini namanya waqaf mamnu, yaitu ketika kita membaca Al-Quran kita tidak boleh berhenti, yaitu kita harus meneruskannya. Nah, yang kedua ini tanda baca sholat. Nah, ini kenapa masuk tanda baca waqaf dan sholat? Karena tanda baca ini bisa dibaca berhenti atau bisa dibaca menyambungkan, yaitu masuk tanda baca wasol. Ini berarti lebih utama diteruskan bacaannya ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ketika kita melihat ada tanda bacaan 2 ini, nah itu kita lebih baik meneruskannya.
Nah, selanjutnya yaitu coba kalian cari di huruf maksudnya di surat Al-Baqarah tadi yang kita baca ayat 1 sampai 5 tadi ya. Nah, itu ada tanda baca. Ada tanda baca waqaf dan wasol. Nah, itu ada tanda baca apa saja di sana? Iya, ada tanda baca yang titik 2 tadi. Yang titik 3 ada 2 tadi ya. Nah, ada tanda baca ini. Nah, ini di ayat yang kedua, yaitu selanjutnya ada tanda baca apa lagi? Iya, di ayat keempat ini ada tanda baca waqaf, yaitu waqaf jim seperti ini. Nah, seperti ini di ayat yang keempat, yaitu kita harus membacanya berhenti. Yang selanjutnya yang terakhir ada bacaan wasol ya, yaitu ada huruf lam ini ya. Nah, itu tanda bacanya kita harus meneruskannya. Misal, coba dilihat lagi bukunya. Oke lah, tadi kita sudah mempelajari tentang bacaan waqaf dan wasol. Sudah paham kan ya semua? Iya. Nah, itu waqaf tadi artinya apa? Iya, waqaf artinya berhenti. Wasol. Iya, wasol artinya menyambungkan. Oke. Jadi kita cukupkan dulu ya untuk pelajaran hari ini. Oke, sebelumnya Ibu mau memberikan tugas. Itu tugasnya ada di bukunya kalian. Coba dilihat halaman 80. Ya sudah. Yaitu ada kolom, itu nanti kalian kerjakan ya. Sama halaman 82 yang di bawah sendiri. Yang ayo berlatih. Ya, itu kalian kerjakan ya di rumah. Jadi tugasnya ada 2, yaitu di halaman 80 sama halaman 82. Oke, nanti kalian mengerjakannya sama dibantu kedua orang tua ya, atau salah satu dari orang tua kalian atau kakak-kakak kalian. Jadi harus dibantu sama orang dewasa. Oke, kita cukupkan untuk pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan penutup majelis. Ya. Oke, sikap berdoa. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kalian di rumah harus jaga kesehatan ya, karena wabah ini. Jadi kita harus Ibu berharapnya kita bisa belajar kembali di kelas, bisa bertemu teman sekelas semua ya. Kalian pastinya kangen sama sama bermain di kelas, sama belajar di kelas, sama bertemu guru, bertemu temannya ya. Nah, semoga wabah ini cepat selesai dari negeri ini dan kita bisa bertemu kembali. Ya, sekian ya dari Ibu. Apabila ada salah kata atau jika kurang jelas, jika kurang paham, bisa tanya langsung kepada Ibu ya. Bisa langsung menghubungi Ibu saja melalui WA juga bisa, atau langsung telepon. Udah, sekian dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.